di rumah bikin jalur terus ini loh kalau itu sewengi sedina sewengi sak resi aku ya ora seneng ampun-ampuni koyo ngene iki ora seneng diampun-ampuni koyo ngene iki dadi aku iki jane wis ora kerasan manggon nduk omah iki aku iki njaluk diterusi omah iki diterusi tekan itu jalur atis tekan itu terus manganku aku njaluk kembang telon manganku njaluk kembang telon itu tidak berupa kodam itu enggak, biasanya itu berupa cahaya. Makanya aku nerawang-nerawang koyo guru saya ya, koyo Gus Nur dan lain sebagainya itu yang saya lihat itu cahaya. Tapi kalau kayak sampean kayak yang kemarin yang kesurupan itu memang berupa manusia kan gitu, berarti kodamnya kan jin gitu loh. Kalau orang yang biasa bermeditasi melalui Asmaul Husna itu biasanya kodamnya itu berupa cahaya gitu loh, energi. Makanya kalau kita meditasi itu kita membayangkan ada cahaya masuk kan gitu. Banyak kan warnanya biru. Nah ini bulu perindu juga bisa dites ini juga. Nggih ngeten, Mas. Terus bulu perindu niku damel napa kegunaane ngoten? Nah, ini kan bulu perindu ini awalnya ini berasal dari rumput. Nah, ini rumput bujang. Kan ada sih rumput bujang. Nah, rumput bujang ini biasanya tumbuh di Kalimantan. Kebanyakan tumbuh di Kalimantan. Cuma berarti asal mulai ndugi mriku. Ndugi Kalimantan mriku. Di Jawa juga ada. Jadi rumput bujang. Nah, ini biasanya diambil burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu yang relang itu. Nggih. Nah, itu dibuat sarang. Dibuat sarang, dipatukin terus dibuat sarang. Habis itu burung Raja Wali kan apa ya, burung yang penuh misteri. Jadi ini habis dipatukin itu diengkremi atau dibuat sarang kan. Nah itu ada nyoni gitu loh, ada nyoni. Nah ngoten napa cara ngetesnya itu sepundi niku? Bulu perindu ngeten. Ceritakan dulu awal mulanya ini. Nggih. Jadi kenapa kok terus ada nyoni? Soalnya burung Raja Wali itu burung yang penuh misteri. Terus apa ya? Kalau bikin sarang itu kan penuh kasih sayang kan dia. Makanya kalau orang dulu itu, orang Jawa dulu itu kalau lihat ada burung Raja Wali bikin sarang itu disebut Dewi Pengasihan. Makanya itu karena filosofinya burung Raja Wali itu kalau membuat sarang itu satu persatu dia itu telaten kan gitu loh. Dia itu membuatnya itu dengan hati-hati gitu loh. Jadi dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang itu tadi. Nah ini sejak itu sarang burung Raja Wali itu dipergunakan untuk sarana pengasihan seperti ini, disebut bulu perindu. Nah seperti ini. Nah ini kan cara pengetesannya, ini asli atau tidak gampang mudah. Nah ini dilihat, ini kan melilit ini. Nah kalau taruh air ini melilit. Nah melilit dengan tersendirinya. Habis itu diasapi atau dipanasi juga, dia itu ntar bergerak sendiri. Nah ya kan, bergerak sendiri kan, tapi nggak patah ini, seakan-akan kebakar tapi dia bergerak sendiri kan, ya kan? Iya. Nah seperti ini.
Iya kan, bergerak ini nggak apa ya, settingan atau sulap dan lain sebagainya, memang bergerak sendiri kan. Real ini. Kalau dipanasi ini nggak kebakar, nggak. Nah ini kan gerak-gerak kan. Nah terus dikasih air juga gerak sendiri, tuh kan, gerak sendiri kan, iya kan. Nah ini Bluebird Hindu ini dulu mitosnya ya, mitos ya, ini cuma edukasi, jadi nggak perlu diyakini sih, cuma ini kan budaya orang dulu kan, gitu loh. Nah orang itu kenapa sih kok itu ajimat seperti ini yang dicari? Itu karena manusia itu ada dua permasalahannya itu, yang bikin hati jengkel atau terkadang bikin orang bahagia, susah dan lain sebagainya. Itu satu itu materi, yang kedua itu percintaan. Nah, makanya orang dulu sejak dahulu ya, kalau orang ada masalah cinta itu sudah ada, gitu loh. Jadi orang dulu itu para ilmuwan, atau kalau orang dulu kan memang ahli spiritual semuanya, mencari petunjuk, akhirnya kan dia dapat petunjuk itu harus mencari sarang burung Raja Wali. Nah, untuk sarana pengasihan, untuk berarti jenis jenis idaman kan gitu. Jadi masalah percintaan itu tidak zaman modern saja, sejak zaman dulu itu sudah ada. lagi berarti ngoten niku mboten kodam-kodaman asli pun Asli, dugi mrikone nggih. asli. Oh. Kalau Bluebird Hindu ini hampir sama dengan kulit kijang. Nah, kulit kijang itu tidak ada kodamnya, enggak diasma. Makanya kan kadang orang itu banyak penipuan deh sekarang. Kulit kijang, diraja dan lain sebagainya. Padahal secara alami kulit kijang itu sudah ditakuti barang lembut kan gitu loh, kayak gitu. Nah kayak gale kelor dan lain sebagainya, kadang kan ada acik kelor kan gitu, katanya ada kodam. Itu semua itu paranormal yang menipu. Soalnya dasarnya alaminya memang daun kelor atau gale atau pohonnya itu memang sudah ditakuti bangsa jin, makanya dibuat sarana tolak bala kan gitu loh. Jadi nggak ada kodam-kodam itu, enggak. Sudah alami berarti. Sudah alami, seperti Bluebird Hindu kayak ini. Jadi nggak ada kodam-kodam itu, enggak ada. Terus napa ngoten niku wonten perawatan khusus napa tos pundi? Oh ini kita. Nggih. Niki kalau biar awet, nggak mudah rapuh ya, dikasih minyak non alkohol. Jadi kalau berarti semua minyak bisa. Jadi semua minyak bisa, yang penting tidak ada alkohol. Jadi ini bisa awet gitu loh. Ibaratnya besi kan ada olinya kan gitu loh. Iya. Makanya kadang orang itu ada gale kelor, ada kodamnya, itu orang itu. Padahal secara alami memang kelor itu ditakuti bangsa jin. Makanya orang dulu itu kalau kesurupan apa gitu tadi digepuk godhong kelor. Iya gitu. Kayak kulit kijang itu memang alami, nggak perlu diraja, nggak perlu diasma dan lain sebagainya. Memang kalau diasma itu memang powernya biar bertambah. Oh iya. Itu sudah ada khasiatnya memang untuk daya pikat pengasihan dan keselamatan kan gitu loh. Diambil filosofinya saja gitu loh. Filosofinya hewan kijang kan kalau lari kan kencang kan gitu loh. Iya. Misal kadang ada garam dijual mahal buat rupiah kayak bidara gitu. Itu sebetulnya itu orang nipu gitu loh. Kalau pada dasarnya memang garam itu sudah ditakuti sama barang-barang halus, itu sudah ditakuti karena di hadis kan sudah dijelaskan sih,
apapun yang ada di laut itu halal. Makanya kan kebanyakan paranormal itu memakai garam kan gitu. Untuk buka aura, untuk membersihkan energi negatif pada tubuh kan mandi garam gitu. Jadi ini cara menggunakannya ya tergantung keyakinan kita. Karena meskipun ini benda yang mati ya, kalau kita yakin itu pasti apa ya, terjadi kan gitu loh. Jadi ini kalau untuk pengasihan umum ya, kalau saya pribadi sih saya taruh dompet itu aja, saya bawa kemana-mana gitu. Terus di dalam hati kita itu harus yakin. Jadi mandi gak mandi itu tergantung keyakinan kita. Di dalam hati kita itu harus kita yakin, ya aku gak dulu berindu. Muka-muka wong iku seneng aku kabeh kan gitu. Nah, terus untuk sarana pelet juga gitu. Nah, kita semisal membayangkan wanita tersebut. Nah, itu semisal disebut, ya Allah muga-muga cabang bayine sapa iku mang binti sapa iso seneng karo cabang bayiku. Terus tiup 3 kali di ujungnya ini. Nah, kalau kita yakin pasti terjadi karena semua itu tergantung keyakinan kita. Kan gitu. Nah, kalau bulu perindu ini kalau dibuat dagang ya misalnya. Nah, ini kalau versi saya ini saya rendam di air. Biasanya orang dulu itu kan ada leri perasan pertama itu. Perasan beras, ya, pesusen. Ya, kalau jualan nasi itu direndam pakai bulu perindu ini. Nah, itu niatkan aku ngekop bulu perindu muga-muga sapa sing akeh wong tuku sing tau tukungan kene padha balik rindu nanggone warungku kan gitu. Nah, itu bisa dikum apa persan leri itu tadi. Leri ya. Atau air biasa juga bisa, yang buat orang dagang istilahnya. Jadi ini sebetulnya gunanya multifungsi. Ngeten-ngeten iki kan cuma nopo sarana nggih. Nah, sarana. Nggih kembali malih. Kabeh niku kan kabeh Gusti Allah. Cuma segala sesuatu di dunia ini ya, kalau kita yakini pasti terjadi. Jadi nggih niku utama keyakinan nggih. Iya, tergantung keyakinan kita. Semisal orang dulu petenge loro di kalungi kesimbuhan waras. Ya waras menyen soalnya keyakinan. Yakin deh. Dadi iki samisale ngene yo, aku seneng sopong. Ya wong muga-muga cabangan bayine wong iku. Sarana bulu perindu iki iso katut nang aku. Ya iso katut temen kan gitu. Sepenting niatnya digawe temen. Jadi semua itu bisa menjadi tua atau bernyanyi.